Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming akhirnya menyerahkan diri ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. KPK menetapkan Maming dalam daftar pencarian orang lantaran mangkir 2 kali dalam pemeriksaannya sebagai tersangka kasus dugaan suap izin penerbitan usaha tambang. Memenuhi panggilan penyidik KPK, Mardani Maming tiba di Gedung Merah Putih Kamis siang pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Didampingi kuasa hukumnya, Maming tiba menggunakan mobil pribadinya. Maming menyerahkan diri ke KPK setelah dirinya masuk daftar pencarian orang KPK karena tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak 2 kali. KPK menetapkan Maming, mantan Bupati Tanah Bambu, sebagai tersangka kasus gratifikasi peralihan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Ya, sebelumnya kuasa hukum juga menyebut Maming tak bermaksud absen dari pemeriksaan penyidik KPK. Namun Maming menunggu hasil sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin. Dan Rabu lalu KPK menetapkan Maming menjadi tersangka kasus dugaan suap izin penerbitan usaha tambang dan masuk dalam daftar pencarian orang. Hakim PN Jakarta Selatan menyebut jika DPO dilarang mengajukan pra-peradilan. Baik, dan kurang dari 2 minggu sejak ditetapkan sebagai buron Komisi Pemberantasan Korupsi, mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming akhirnya memenuhi panggilan penyidik KPK. Dan hari ini kita akan membahasnya dengan juru bicara KPK, Ali Fikri, yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Juno. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Kalau kita boleh sedikit, bagaimana proses akhirnya Mardani Maming ini memenuhi panggilan penyidik KPK? Boleh diceritakan, Bang Ali? Iya, terkait dengan perkara ini, kemarin memang tersangka mengajukan upaya permohonan pra-peradilan ya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan tentu KPK hargai proses itu. Namun sesuai dengan normatif aturan hukum, tidak ada satupun aturan yang kemudian menghentikan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Baik. Sehingga pengumpulan bukti kami lakukan, termasuk memanggil saksi dan juga tersangka. Untuk tersangka MM ini sesuai dengan mekanisme hukum telah kami panggil secara patut dan sah 2 kali ya. Yang terakhir tanggal 21 Juli 2022, namun juga tidak hadir memenuhi panggilan KPK, sehingga tentu sesuai dengan ketentuan kewenangan yang diberikan kepada kami, kemudian kami melakukan perintah membawa atau jemput paksa terhadap tersangka ini dengan mendatangi kediaman ataupun tempat yang diduga ada tersangka. Kami melakukan penggeledahan di satu apartemen di Jakarta, namun kemudian tidak menemui keberadaan dari tersangka, dan kami juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang diduga tahu keberadaan dari tersangka, sehingga ketika tidak ditemukan kami mengeluarkan daftar pencarian orang. Iya, begitu Mas. Baik, Juno. Kalau tadi 2 kali mangkir setelah ada panggilan, apa alasan ketika Mardani Maming ini tidak hadir? Ada disebutkan? Iya, ada alasan yang disebutkan adalah karena menunggu proses pra-peradilan, sedangkan kita tahu bahwa tidak ada aturan hukum yang kemudian menghentikan proses penyidikan ketika pra-peradilan diajukan. Gitu ya. Sehingga tetap kami berpendapat bahwa itu bukan sebuah alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Baik, jadi walaupun sedang pra-peradilan, proses tadi tetap bisa dilanjutkan ya, Bang Ali ya? Betul, Bang Juno. Memang mekanisme aturan hukumnya demikian. Kalau ada komentar juga dari kuasa hukum Mardani sendiri, Bambang Widoyanto, ini menyebutkan bahwa KPK sebenarnya menyembunyikan informasi bahwa memang tanggal 28 akan hadir. Benar seperti itu, Bang Ali? Iya, yang kami baca di media, memang kemudian ada pernyataan bahwa ada surat yang diajukan kepada KPK tanggal 25 Juli 2022 ya, yang kemudian katanya berisi bahwa tanggal 28 akan hadir. Kita tahu bahwa
Panggilan kedua itu tanggal 21 Juli 2022 untuk hadir di KPK. Seharusnya kalau memang itu surat itu ditujukan untuk hadir tanggal 28, maka setidaknya sebelum tanggal 21 surat itu diajukan kepada KPK. Jadi bukan tanggal 25 seperti itu? Iya, bukan tanggal 25 tentunya, karena sebelum tanggal 21 kami pastikan kuasa hukum ataupun tersangkanya sudah menerima surat panggilan dari KPK. Itu yang pertama, Mas Jono ya. Kemudian yang kedua, berikutnya tentu kami cek di bagian persuratan KPK memang betul ada surat yang diterima ya oleh KPK tanggal 25 siang, tetapi ini kan proses mekanisme birokrasi persuratan di KPK yang di dalam penanganan perkara ini kan ada di bidang penindakan ya. Ketika kemudian besoknya kami menerbitkan surat DPO, kami belum menerima surat itu di meja penindakan begitu, karena masih dalam mekanisme persuratan. Itu setelah kami cek faktanya demikian, sehingga justru menjadi pertanyaan adalah di dalam surat panggilan juga kami selalu mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi langsung oleh pihak yang dipanggil. Kemudian pertanyaannya kenapa tidak secara langsung mengkomunikasikan terkait adanya surat tanggal 25 itu. Padahal itu adalah mekanisme yang bisa dilakukan. Tetapi justru kemudian melalui persuratan yang tentu kan ada birokrasinya ya, surat itu bisa disposisi. Jadi kalau ada anggapan Bang Ali bahwa KPK menyembunyikan informasi ini, tidak ya Bang ya? Karena tadi sesuai runutan tanggal ya, tadi memang sudah tidak bisa, karena kan 21 terakhir ya, bukan 25 ya? Betul, iya. Jadi demikian, itulah yang kemudian faktualnya seperti itu. Kami ingin sampaikan kami tidak pernah menyembunyikan informasi kepada publik, karena tentu KPK selalu menyampaikan apa yang menjadi faktual adanya, dan itu adalah bagian dari transparansi dalam kerja-kerja KPK. Begitu. Baik, Bang Ali di studio sudah bergabung juga bersama kami, ada Mas Tama S. Langkung, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo. Mas Tama, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Kita tadi tengah berbincang dengan juru bicara KPK, Bang Ali Fikri, bagaimana terkait proses akhirnya Maming ini menyerahkan diri seperti itu. Kalau dari sudut pandang Mas Tama sendiri, bagaimana proses ini, dan akhirnya tadi kan ada yang bilang bahwa KPK menghalang-halangi, karena sebenarnya akan datang di 28 seperti itu kan? Kalau dari Mas Tama seperti apa? Ya tentu yang pertama tentu kita harus dukung KPK ya, karena biar bagaimanapun ini adalah upaya pemberantasan korupsi, dan dalam konteks penindakan tentu KPK tidak bisa berjalan sendiri, perlu banyak dukungan dari berbagai macam pihak. Di tengah meskipun KPK tentu saja punya banyak pekerjaan rumah juga, selain misalnya para tersangka-tersangka yang kemudian menjadi buron, di depan mata ini sudah ada tersangka yang kemudian juga datang menyerahkan diri. Jadi kita harap prosesnya bisa berjalan secara transparan dan akuntabel ya, karena ini bicara soal korupsi kepala daerah yang kemudian juga melibatkan konteks korupsi sektor perizinan. Dan kita tidak mau menambah daftar panjang buronan KPK ya. Yang pasti itu. Kita lihat bagaimana beberapa tersangka ini sangat licin gitu ya. Dan ini kita belajar dari bagaimana kasus per kasus agar KPK tadi lebih tegas lagi. Saya kembali ke Bang Ali Fikri. Bang, kalau kita juga melihat bagaimana aspek proses dari Mardhani Maming ini akhirnya menyerahkan diri, ada hal menarik juga bahwa pra-peradilan yang diajukan ini jadi alasan bagaimana sebenarnya tadi ya tersangka ini mengulur waktu. Tapi di satu sisi apakah benar memang status DPO dikeluarkan, ada anggapan bahwa KPK mencoba menghalangi langkah-langkah hukum yang ingin diambil seorang Mardhani Maming? Yang pasti bahwa kami sangat hargai upaya hak dari tersangka untuk menguji secara formil keabsahan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK melalui mekanisme pra-peradilan. Oleh karenanya kemudian KPK juga hadir dan menjawab seluruh dalil dan alasan ya, termasuk pertanyaan apa yang menjadi alat buktinya. Dalam proses mekanisme penerbitan DPO tentu ini adalah proses hukum yang kami lakukan dalam rangka percepatan penanganan perkara begitu ya. Karena tentu kami serius untuk menyelesaikan perkara ini dengan cepat, tepat dan cermat, dan tentu sesuai dengan rel proses penegakan hukum itu sendiri. Prinsip kami adalah ketika kami menegakkan hukum, maka tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum itu sendiri. Ini yang menjadi poin penting bagi kami, sehingga penerbitan DPO adalah proses mekanisme yang sebelumnya telah kami lalui proses-proses yang sudah kami jelaskan tadi ya, dari pemanggilan, penjemputan paksa, dan kemudian tidak diketahui keberadaannya.
Sehingga pada kesempatan ini kami juga ingin sampaikan bahwa penerbitan DPO atau memasukkan tersangka kepada DPO bukan berarti kemudian kami melempar tanggung jawab begitu ya. Tetapi justru inilah bentuk keseriusan kami untuk menyelesaikan perkara ini dengan cepat. Tentu pemberantasan korupsi kita tahu peran serta masyarakat ada, kita harus lakukan bersama-sama sehingga masyarakat yang mengetahui keberadaan para DPO KPK tentu bisa menginformasikan langsung pada KPK ataupun penegak hukum, sehingga kami tindak lanjuti dalam rangka percepatan dan tentu kepastian hukum itu sendiri ketika kemudian tersangka bisa ditangkap ataupun hadir seperti tersangka MM ini. Yang kami ingin sampaikan, kami junjung tinggi hak asasi dan keadilan serta asas praduga tak bersalah karena nanti pada gilirannya juga materi perkara ini akan kita uji bersama di pengadilan tindak pidana korupsi. Demikian juga demikian juga perkara-perkara yang lain, Mas Juno, DPO yang lain. Kami berharap kooperatif hadir. Dan hak-haknya tentu kami akan perhatikan. Baik, langkah Mardani Maming hadir memenuhi panggilan KPK ini kan sebenarnya sudah sedikit terlambat ya karena sudah menjadi DPO. Apakah ini masih dalam kategori kooperatif atau terlambat untuk menjadi kooperatif, Bang Ali? Ya tentunya sejak panggilan pertama ya itu sudah bisa hadir harusnya KPK. Seharusnya karena itu mekanisme yang kami lakukan sudah sesuai aturan hukum begitu ya. Tapi kemudian kan dengan alasan yang ada yang kemudian kami tidak bisa terima karena secara hukum tidak ada norma hukum yang kemudian berbicara mengenai apa yang menjadi argumentasi dari tersangka dimaksud. Terakhir Bang Ali, karena Bang Ali hanya di segmen ini ya, apa kabar dengan pengejaran beberapa DPO lainnya, Pak Gawak, Harun Masiku, dan beberapa nama lain? Satu, DPO KPK Harun Masiku selalu menjadi perbincangan yang menarik saya kira ya. Padahal kemudian juga KPK juga memiliki 3 DPO lainnya sejak tahun 2017, 2018, dan 2019. Ditambah 2021 orang atas nama Harun Masiku, 2022 ada 2. Pak Gawak bagaimana, Bang Ali? Ya, Ricky Pak Gawak dan juga tersangka MM ini. Ricky Pak Gawak tentu kami segera untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan otoritas di PNJ karena informasinya ada di luar negeri gitu ya, ada di Papua New Guinea. Kami terus kejar DPO ini begitu ya. Saksi-saksi terus kami dilakukan pemanggilan. Hari ini juga kami memanggil saksi itu dalam rangka juga menggali keterangannya dan termasuk informasi mengenai keberadaan dari tersangka tentunya. Jadi informasi terakhir Pak Gawak ada di luar ya, Papua New Guinea, karena memang titik terakhir memang di perbatasan ya, Bang Ali ya? Betul, informasi terakhir yang kami peroleh memang demikian, tetapi memang ini kan terus berkembang informasi itu ya, bisa saja bergerak ke tempat lain. Oleh karena itu kami tetap berkoordinasi langsung dengan pihak Polda Papua untuk mengejar keberadaan dari tersangka ini. Baik, Bang Ali, terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Sama-sama. Ya, kita akan jeda terlebih dahulu dan akan kita lanjutkan perbincangan masih bersama Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Mas Tama S. Langkung di segmen berikutnya, tetap di MNC News Now.